Shalom. Renungan kali ini berjudul Dosa Bergantung pada Diri Sendiri oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sering bertanya kenapa sesuatu terjadi pada kita atau seseorang. Kita tidak bisa memberi semua jawabannya. Kita semua seperti itu. Tidak seorang pun bisa mengerti Allah dan cara-caranya. Jika kita bisa, Dia bukan Allah. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tak ada seorang pun yang dapat mengerti Allah. Seluruh firman diinspirasi oleh Allah. Seorang yang sungguh-sungguh percaya harus membaca seluruh Alkitab. Awal sejarah umat manusia. Semua diturunkan dari Adam. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kita. Alkitab dan keselamatan mengarah kepada Adam, kejatuhan Adam dan Hawa. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kita tahu inti dari masalah manusia. Iblis memiliki satu tujuan utama, menyingkirkan fondasi Adam dan Hawa, yakni firman Allah. Begitu mereka kehilangan fondasi itu, mereka hidup di bawah kendali iblis. Tujuan utama iblis dalam hidup kita adalah meruntuhkan dan tidak mempercayai kitab suci Alkitab. Ketika kita berada pada keadaan di mana kita tidak mempercayai otoritas Alkitab, kita akan tenggelam. Kita menjadi korban. Hanya itu yang iblis perlu lakukan, dan ia melakukannya dengan cerdik. Alkitab mengatakan ular lebih cerdik dari binatang-binatang di darat. Iblis melakukan dua hal. Pertama, ia mempertanyakan firman Allah. Apa yang Allah katakan? Dan ketika Hawa menanggapi pertanyaan tersebut, Hawa tenggelam. Ketika sekali saja Hawa menanggapi pertanyaan iblis tersebut, ia mulai menyangkal Allah. "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Sampai sekarang iblis belum merubah taktiknya, mempengaruhi manusia, mempertanyakan firman Allah. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita meninggalkan iman kita kepada firman Allah. Iblis tidak perlu memulai dengan menyerang. Iblis mulai dengan mempertanyakan. Iblis tidak memulai dengan menyangkal firman Allah. Dia hanya mulai dengan mempertanyakan, dan jika kita menanggapi pertanyaan tersebut, kita akan menghadapi masalah yang sama dihadapi oleh Hawa. Keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dan akhirnya ketidaktaatan atau pemberontakan. Jadi, tindakan Hawa diringkas dalam 3 hal. Pertama, dia meragukan firman Allah. Sesudah meragukannya, dia tidak mempercayainya, dan sesudah tidak mempercayainya, dia tidak mentaatinya. Itu adalah 3 langkah ke bawah: meragukan, tidak mempercayai, dan tidak mentaati. Ketika Hawa melakukan itu, ia hilang.
dia dikalahkan. Itu akan terjadi pada kita jika kita melakukan 3 hal yang sama. Kita akan hilang. Iblis akan memperoleh kemenangan besar dalam hidup kita. Iblis menggunakan cara dengan meyakinkan Hawa agar tidak mempercayai kebaikan Allah, lalu memasukkan pikiran bahwa dia dan Adam bisa menjadi seperti Allah. Hal yang menentukan di sini adalah mereka bisa menjadi seperti Allah tanpa bergantung kepada Allah. Iblis mulai dengan mempengaruhi Hawa agar tidak mempercayai karakter Allah. Dia menggambarkan Allah sebagai seorang tiran. Allah menaruh Adam dan Hawa di dalam taman yang indah, namun iblis mempertanyakan kepada Hawa, "Apakah kamu bebas melakukan apapun yang kamu kehendaki? Jika kamu bisa memperoleh jawaban-jawaban kamu sendiri, kamu tidak perlu bergantung pada Allah." Allah memperlakukan kamu seperti warga negara kelas 2. Dia tidak memperlakukan kamu dengan cara yang layak. Kamu layak mendapat lebih dari itu. Oleh karena itu, timbul keinginan dalam diri Hawa untuk menjadi seperti Allah tanpa bergantung kepada Allah. Akar kesalahan Adam dan Hawa adalah keinginan untuk menjadi baik tanpa bergantung kepada Allah. Keinginan mereka tidak jelek, sangat baik menjadi seperti Allah. Tapi tanpa bergantung kepada Allah, mereka masuk dalam hubungan yang terlepas dengan Allah. Inti dari pemberontakan adalah keinginan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada Allah. Kedagingan. Kodrat alami kita adalah keinginan berdiri sendiri di luar kendali Allah. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mereka mempercayai panca indera mereka lebih daripada firman Allah. Kita perlu membalikan kejatuhan Adam dan Hawa dengan mempercayai Allah serta kebaikannya. Kita perlu mempercayai Allah tanpa mengetahui apa yang akan Dia lakukan bagi hidup kita. Kedua, meletakkan keinginan kita untuk mengandalkan diri. Kita harus mempercayai firman Allah lebih daripada panca indera kita. Melepaskan kebebasan kita dan membalikannya. Pertama adalah dengan menunggu dan tinggal tetap. Kita harus belajar menunggu. Abraham dan Musa adalah contohnya. Abraham harus menunggu lama untuk memiliki Ishak, anak tunggalnya. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini terjadi setelah Musa dibentuk Allah dalam proses menunggu. Setelah lari dari Mesir 40 tahun sebagai gembala dan 40 tahun di padang belantara. Kerendahan hati adalah rahasia dari kuasa. Yesaya 64 ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Allah bertindak bagi mereka yang sabar menunggu Dia. Bagi mereka yang lebih bergantung kepada Allah ketimbang mengandalkan diri. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
kita berkewajiban untuk melayani dan menunggu. Yesaya 30 ayat 18-19, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Allah menunggu dengan ramah. Apa yang Allah tunggu? Teriakan, seruan dan tangisan kita, keputusasaan, seruan untuk mendapatkan pertolongan. Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru dalam keputusasaan. Allah ingin kita bergantung penuh padanya untuk melaksanakan rencana-rencananya. Tidak memikirkan harga diri, tidak mencari jaminan keamanan, dan tidak mencoba mengendalikan hidup adalah cara mengatasi keinginan mengandalkan diri. Izinkan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki dengan kita. Apakah kita bersedia berserah kepada Allah? Berteriaklah kepada Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dosa-dosa telah terjadi di masa lalu. Allah membiarkan itu terjadi pada masa kesabarannya. Namun, pengampunan atas dosa-dosa masa lalu itu penting. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat 25. Apa perbedaan antara dosa-dosa, plural, yang sudah dilakukan, dan dosa sebagai kuasa spiritual, belenggu kuasa kejahatan yang menyebabkan manusia berbuat dosa atau melakukan tindakan-tindakan dosa? Dosa asali adalah sumber dari segala dosa. Pada saat kita menangani dosa-dosa, dapat diibaratkan seperti kita hanya menangani ranting-ranting sebuah pohon. Kita tidak menyelesaikan akarnya yang memberi makan semua ranting-ranting itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ada sebuah pertukaran yang terjadi di sini. Yesus Kristus telah dibuatnya menjadi dosa dengan semua dosa-dosa kita sebagai penukar agar kita dibenarkan dengan seluruh kebenarannya. Itu bukan segala dosa, melainkan dosa asali. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ibrani 9 ayat 26. Yesus Kristus hanya menderita satu kali karena dengan menjalani penderitaan itu, Ia melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Kodrat manusia lama kita, yakni pemberontakan yang berada dalam setiap manusia, telah turut disalibkan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Dosa dibuat tidak berkuasa. Dengan kata lain, dosa tidak lagi memiliki kemampuan untuk memaksakan dirinya. Satu-satunya jalan untuk bebas dari perhambaan dosa
adalah melalui kematian kodrat manusia lama kita. Tanpa kematian kodrat manusia lama kita, Allah tidak dapat menggunakan kita di gereja untuk mengajarkan 10 perintah Allah atau membuat orang berrohani. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kodrat manusia lama kita mengalami kematian. Itu adalah satu-satunya solusi bagi manusia lama kita, manusia Adam. Kasih karunia Allah ditunjukkan melalui penyaliban Yesus Kristus di kayu salib. Dengan kematian Yesus, manusia lama kita pun turut mati di dalamnya. Seandainya kita memiliki pengetahuan itu, tetapi melepaskan ketergantungan kita padanya, maka penyaliban manusia lama kita tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki pengetahuan itu, maka kita tidak bisa bergantung padanya, dan penyaliban manusia lama kita pun tidak akan terjadi. Jadi, kuncinya adalah kita memiliki pengetahuan itu dan kita bergantung pada Yesus Kristus untuk melakukan penyaliban manusia lama kita. Praktiknya, setiap kali cukup mengatakan, "Tuhan Yesus, salibkan kedagingan saya." Amin.